Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, dengan kudrat iradah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya bisa syuting, yaitu di saungnya Bapak Ismail Maria, Saung Anggrek, Taman Purestari RT 01 RW 02. Dia itu adalah pensiunan Pedga ya, Lunsia juga. Mudah-mudahan Pak Ismail sehat selalu ya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen ke tempat adem, ke sini aja tempat saungnya Pak Ismail Maria, Saung Anggrek ya. Bisa kita berbincang-bincang di sini, ngopi, niis ya. Mudah-mudahan kita mendapat ketenangan hati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa Baraya semuanya, saya akan melanjutkan kajian kemarin tentang yaitu kita itu harus berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ada dauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, an yuskurli wali walidaik. Yang artinya kita itu harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kenapa Baraya kita harus bersyukur kepada orang tua kita? Karena pamang syakarallaha ta'ala walam yaskur liwalidayhi layak balullahu ta'ala syukrahu. Yang artinya Baraya, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada orang tua kita, maka syukurnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Semua makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang kulit putih, yang kulit hitam, yang jangkung, yang pendek, semuanya didamal, diciptakan ku Allah. Orang tua yang menjadi sabab adanya kita. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada yang menjadi sabab. Tetapi hakikatnya yang menciptakan kita, anu ngadamal kita Allah, syariat inung Bapa. Jadi kita itu harus bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena ada dalil sabda Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, man ardo walidayhi faqad ardo kholiquhu wa man ashato walidayhi faqad ashato kholiquhu. Yang artinya, siapapun orang yang mencari ridho kedua orang tuanya, maka faqad ardo kholiquhu, maka jalma akan mendapatkan ridho sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita mencari ridho kedua orang tua kita ridho kepada kita, suka kepada kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Sebaliknya, siapapun orang yang membenci kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, maka sarua jeung jalma durhaka ka Allah. Jadi durhaka ka inung Bapa, sarua jeung durhaka ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun amal kita, sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka kita akan celaka dunia akhirat. Oleh karena itu,
sahabat pusat kampung DMT baraya semuanya, kita itu harus bisa mencari ridho kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita itu masih hidup. Kita cari keridoannya. Teangan karidoan inung bapa. Karena apa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis rogima anpun, rogima anpun, rogima anpun, rogima anpun. Yang artinya sungguh cilaka, sungguh cilaka, sungguh cilaka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu? Orang yang celaka itu adalah orang yang masih mempunyai kedua orang tua, tetapi dia itu tidak berusaha untuk mencari ridho kedua orang tua kita. Jadi apabila baraya masih punya orang tua, masih hidup, kita cari ridhonya. Jadi lebih bagus pahalanya, lebih banyak pahalanya mencari ridho orang tua yang masih hidup. Walaupun udah mati pun bisa, tetapi masih hidup itu lebih bagus. Ya kalau kita kasih makan orang tua kelihatan makannya, kalau kasih minum kelihatan minumnya, kalau kita sungkem minta doa orang tua, orang doa bisa kelihatan ngucapinnya. Bukan berarti udah meninggal kita gak bisa mencari ridho orang tua, tetapi orang tua yang masih hidup itu alangkah baiknya. Karena kita tidak akan bisa begini tanpa ada perjuangan orang tua kita. Kita bisa itu, bisa ini, itu atas dukungan orang tua. Jangan lupa. Bahkan kita upamanya jadi pejabat, kita tidak akan jadi pejabat kalau dulu tidak ada dukungan orang tua. Kadang-kadang orang tua itu ya baraya menyekolahkan kita sampai kita kuliah tingkat tinggi, kadang-kadang belaan ngajual sawah di kampung mah. Melaan budak. Ngajual kebon, bahkan punya rumah oke belaan digadekeun gitu. Melahan anak yang jadi profesor, yang jadi insinyur, pas dia udah jadi lupa kepada orang tua. Jangan. Karena kita itu tidak akan bisa menjadi profesor, dokter, insinyur, pejabat dan sebagainya, pekerja apapun tanpa ada dukungan pengorbanan orang tua kita. Jadi kita itu harus bersyukur kepada orang tua dengan cara kita minta ridho orang tua. Jangan sampai baraya kita punya pekerjaan, kita ucapan yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus baik-baik. Bahkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uf, wala tanharhuma, wa qul lahuma qaulan karima. Apabila kita berbicara dengan orang tua, mohon maaf adik-adik ya, yang masih punya orang tua, kita jangan berani bentak-bentak orang tua. Oh, jangan ya, bapak, ma, sopan, harus adab. Karena adab itu ada adab kepada Allah. Apabila kita berdoa, ada adab kepada orang tua, ada adab kepada sesama, ada adab kepada bawahan. Nah, model adab kepada Allah, kita berdoa harus adab, punya wudhu, kita harus menghadap kiblat, pakaiannya harus pakaian yang suci. Kalau adab sama orang tua, berbicara kita harus lemah lembut, tungkul ke bawah, jangan sampai melotot ke inung. Kamu apa? Kumasna lamun inung bapak dicabok. Oh, kok mau pisan. Temenang nyabok inung bapak. Cacak-cacak, kita menyentak tidak boleh, apalagi nyabok. Jangan sampai ada kejadian di tempat lain, naudzubillah ya, anak minta kepada bapak pengen beli motor, pengen beli HP, sampai anaknya mukul bapaknya, mukul ibunya, itu durhaka, naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa baraya? Karena apabila kita durhaka kepada orang tua kita dia benci sama kita, maka kita belum minta ampunan kepada orang tua kita, belum minta hampura, maut, neraka. Walaupun ibadah kita banyak, walaupun kita tukang ibadah, tukang sedekah, tukang sholat, kita durhaka kepada orang tua, pasea jeung indung bapa, can minta hampura, maut.
mangka naudzubillah neraka. Leuheung lamun indung bapana maot ti heula, kita masih bisa kesempatan minta hampura walaupun orang tua kita udah meninggal. Seperti kembali yang saya jelaskan dengan cara-cara apabila orang tua kita udah meninggal, kita pengen mencari ridho orang tua. Kalau kita maut duluan, karena umur itu tidak tahu, kadang-kadang anak yang mati duluan, orang tua masih ada. Cilaka 12 itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena kalau bahasa Sunda, kalau orang jelek kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, ada bahasa Sunda luhur, mual sirungan, hanap, mual akaran. Jadi lamun emal aya sirungan, mual aya akarana, berarti mun pakamim apa namanya baraya? Mual jadi. Lamun jadi profesor ga mual jadi mau payukana duit, lamun teu aya ridho orang tua. Jadi kiai, jadi ustad lamun teu aya ridho orang tua mah kaluhur moal sirungan, kahanap moal akaran, moal payu. Gitu. Hadirin baraya jamaah Ustad Gampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Khusus untuk saya, umum untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini saung angre Pak Ismail Maria mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang memerlukan kembang-kembang, di sini banyak baraya. Yang penting mau harganya. Nah, hud masopada makadar. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.